Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Pak Anies, Pak Ganjar, kalau tidak terima dengan kekalahan dan ingin menang, sudah tak sediakan TPS. Kita coblos ulang. Ini, yang mau milih banyak tinggal pilih. Mau pilih siapa, Pak Anies apa Pak Ganjar? Prabowo menang. Rasain lo Anies. Aduh. Saking simpatinya saya kepada Bapak, anak saya terlahir 17 Juni 2023 kemarin, saya kasih nama Anies. Tetapi kemudian setelah 2 minggu kemudian pasca saya memberikan nama kepada anak saya, justru saya balik lagi ke kantor dinas catatan sipil dan merubah nama anak saya dengan mengeluarkan nama Anda, yaitu Anies. Cukup kubu yang kalah aja depresi, jangan kubu yang menang ikut-ikut depresi. Ini adalah perhitungan abal-abal yang diyakini kebenarannya dan merasa semua kenyataan itu salah. Apa yang mereka yakini itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di sekitar mereka dan yang ada di dunia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan Capres 01, yakni Pak Anies Rashid Baswedan. Pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana video seorang Yusuf Kalla yang mengingatkan kepada Anies Baswedan bahwa ia telah berutang budi terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketika Yusuf Kalla mengingatkan Anies akan utangnya terhadap PKS, netizen menanggapi bahwa hal tersebut juga diingatkan, atau Yusuf Kalla tidak hanya mengingatkan Anies terkait dengan utang budinya terhadap PKS, tetapi setidaknya juga adalah utang-utang lain yang dimana dimiliki oleh Anies ketika dia maju di Pilgub dan juga di beberapa kesempatan yang telah berutang pada Yusuf Kalla. Dan pada video kali ini juga akan menampilkan bagaimana tanggapan Yusuf Kalla ketika Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Justru Yusuf Kalla mengatakan, baguslah kalau Anies dilaporkan ke Bawaslu, karena yang bakal menjadi saksinya adalah Presiden Jokowi sendiri. Dan karena kubu 01 sampai dengan saat ini belum bisa menerima hasil quick count maupun real count yang ada saat ini, atau sementara dihitung, ada seorang netizen yang juga adalah relawan dari Prabowo Gibran bersama beberapa orang temannya membuat TPS dan meminta agar Pak Anies Baswedan untuk melakukan pemilu ulang asalkan biayanya ditanggung oleh Pak Anies. Dan mereka tampilkan keadaan bagaimana petugas KPPS lengkap dengan TPS-nya persis seperti tanggal 14 Februari kemarin saat pemilu. Dan hal ini memang sengaja dilakukan supaya memberikan sebuah bentuk kritikan terhadap pihak Anies Baswedan yang hingga saat ini belum bisa atau belum mau menerima kekalahan. Justru para pendukungnya hampir tiap hari melakukan aksi demonstrasi baik di depan kantor DPR maupun di depan kantor KPU. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikuti videonya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung ke video pertama, bagaimana Yusuf Kalla mengingatkan Anies Baswedan terkait dengan utangnya terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Mari kita saksikan video selengkapnya. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utangnya harus dibayar. Anies dilaporkan ke Bawaslu. Menurut Yusuf Kalla, bagus Pak Jokowi jadi saksi. Kita bahas.
Aduh, ada-ada aja. Kemarin nangis bersama gara-gara jagoannya kalah debat. Terus sekarang coba untuk bikin laporan ke Bawaslu. Aduh, ini kita tuh lagi memikirkan tentang negara. Jadi argumentasi kita, ide, gagasan, data semua tuh dibuka di floor. Perdebatan itu harusnya. Jangan ketika selesai berdebat, ngamuk-ngamuk di belakang, ngomong kasar lagi, caci maki lagi. Ini di mana kenegarawanannya gitu loh. Alasannya data rahasia nggak bisa dibuka katanya kan. Padahal yang dipertanyakan kan tentang pengelolaan dana Kementerian Pertahanan. Yang ditanyakan tuh kan hal-hal umum mengenai indeks segala macam kok turun. Kan itu data publik, bukan data rahasia, bukan data strategi. Harusnya bisa dijawab di situ. Jangan mewek. Ini kan kita ngomongin negara. Ini baru ketemu Anies dan Ganjar, masa langsung keok terus bikin laporan marah-marah. Ya disinilah diuji calon pemimpin negara kita. Mengurusi 280 juta rakyat loh. Masa depan rakyat kita tuh dipertaruhkan di sini. Itu teman-teman perlu lihatlah, cek debat presiden di luar negeri, terutama di Amerika, Donald Trump dan Joe Biden itu. Wah, itu sangat-sangat pedas dan tajam. Nah, seperti itulah pikiran kita diuji gitu loh. Nah, nanti kalau presiden kita ini nggak pinter di luar negeri, di forum internasional, di forum PBB dan lain-lain, ketika ditanya masa pelangak-pelongo atau marah-marah emosi, ya kan lucu Indonesia. Masa kayak gitu, negara yang katanya menuju negara superpower, ya kan? Masa pemimpin negaranya kayak gitu? Oke, rakyat pantau, rakyat monitor. Salam persatuan. Pak Anies, Pak Ganjar, kalau tidak terima dengan kekalahan dan ingin menang, sudah tak sediakan TPS. Kita coblos ulang. Ini, yang mau milih banyak tinggal pilih. Mau pilih siapa, Pak Anies apa Pak Ganjar? Ingat, biaya tanggung sendiri ya Pak ya? Ya, oke. Sini, undangan. Masa-masanya yang bilang curang-curang itu ke sini, nyoblos. Biar menang Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Prabowo menang. Rasain lo Anies. Aduh. Rasanya saya puas. Ya, begitulah kepuasan. Gara-gara Anies ini saya sudah 2 tahun yang lalu untuk jangan sampai orang macam Anies ini jadi presiden di Indonesia. Nih, KPU gelar pemilu ulang dan lanjutan di Jakarta Utara, Prabowo Gibran menang di 90% TPS. Mau diulang berapa ratus kali pun gak akan pernah bisa merubah suara Bapak yang rendah tiba-tiba menjadi tinggi. Yang cuma 16%, 17% tiba-tiba menjadi 71% tuh gak akan pernah bisa merubah seperti itu, Pak. Pihak yang kalah akan terus mengatakan adanya kecurangan. Ya itu real, itu fakta. Pasti selalu begitu. Dan hasil suara quick count dan real count itu juga nggak akan jauh berbeda. Ya sama, segitu-gitu juga. Quick count itu kan perhitungan cepat. Real count itu perhitungan datanya. Ya, Bapak kan akan terus mengatakan ada kecurangan. Oh, ini ada kecurangan di setiap TPS dan lain-lain. Itu akan terus terjadi karena Bapak nggak legowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny MB Makrompit, lelaki ganteng dari Kota Mabagus, Sulawesi Utara. Saat ini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau menggarami lautan, tapi statement saya ini ditujukan kepada Bapak Anies Baswedan, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, selaku calon presiden yang barusan mengikuti kontestasi 14 Februari, dan saat ini baik quick count ataupun real count sudah menyatakan bahwa Anda kalah dan pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara kurang lebih 58%. Terkait dengan itu, ini yang mau saya sampaikan, kalau ada orang Sulawesi Utara yang sangat simpati dengan Bapak, pasti orang itu adalah Denny Mokodompit, saya sendiri. Saking simpatinya saya kepada Bapak, anak saya terlahir 17 Juni 2023 kemarin, saya kasih nama Anies. Tetapi kemudian setelah 2 minggu kemudian pasca saya memberikan nama kepada anak saya,
Justru saya balik lagi ke kantor dinas catatan sipil dan merubah nama anak saya dengan mengeluarkan nama Anda, yaitu Anies. Kenapa saya lakukan itu? Karena awalnya saya simpati dan sangat simpati dengan kapasitas Anda, intelektualitas Anda, kelihatan itu luar biasa. Kemudian secara spiritual nampaknya luar biasa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Ketika Anda kemudian tiba-tiba berubah sikap, mengambil keputusan dengan mencampakkan AHY selaku bakal calon wakil presiden yang waktu itu Anda gadang-gadang kurang lebih 9 bulan, tetapi kemudian Anda campakkan 1 hari sebelumnya, maka pada saat itu juga hilanglah simpati saya. Sehingga itu yang menyebabkan nama anak saya yang menggunakan nama Anda itu saya keluarkan nama Anies. Prof yang terhormat, salah satu yang membuat saya sangat simpati dengan Anda adalah kepintaran Anda dalam merangkai kata menjadikan kalimat sehingga dengan kalimat itu orang banyak terbuai. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Saya melihat ada sesuatu yang sangat buruk di mana antara ucapan dan perbuatan itu tidak selaras. Ya, Anda di mana-mana selalu ngomong bicara etika tentang adab, tapi Anda sendiri tidak melakukan itu. Sebagai contoh, ketika Anda mencampakkan AHY sebagai calon wakil presiden yang kemudian mendadak Anda berpasangan dengan orang lain, ada kalimat yang sering Anda ucapkan pada saat itu, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Artinya bahwa Anda sudah mengabaikan adab, Anda sudah mengabaikan etika. Ya, itu suatu pengakuan bahwa ketika Anda mengambil keputusan itu Anda tidak minta izin, Anda tidak pamit sama AHY. Begitu juga SBY yang 9 bulan sebelumnya Anda sudah gadang-gadang dan sudah terekspos sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anda, tapi Anda mendadak campakkan. 2 kalimat itu yang lebih baik meminta maaf daripada meminta izin, ya. Itu suatu jawaban pengakuan bahwa Anda tidak meminta izin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada komunikasi sebelumnya, yang kemudian Anda tiba-tiba saja ya meninggalkan AHY dan berpasangan dengan orang lain. Maka disitulah saya bertanya, di manakah adab Anda? Di mana etika Anda? Lantas cara-cara seperti ini yang harus dicontohkan oleh masyarakat Indonesia. Ingat Prof, saya lihat itu orang mendalami agama juga. Ingat surat Asy-Syaff ayat 3 menyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, sangat besar murka Allah terhadap orang yang pandai berucap tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Sama dengan Anda, pintarnya bicara luar biasa tapi ternyata Anda tidak mencontohkan. Maka sekarang ketika kebencian Allah, ketika murka Allah sudah Anda alami saat ini dengan gagalnya Anda dalam pencapresan, maka harusnya Anda sadar diri dan berbesar hati untuk saat ini. Galang teman-teman Anda, galang pendukung Anda untuk siap menerima kenyataan yang sudah terjadi. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang lain yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara, yang merongrong keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai manuver-manuver menyatakan bahwa pemilu curang, pilpres curang dan lain sebagainya. Ini semua suatu kamuflase yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Memang benar di mana-mana masih juga ada terjadi kecurangan, tapi itu oknum yang berbuat tidak secara masif, ya tidak terstruktur dan bukan merupakan suatu perencanaan yang masif. Nah, ini yang harusnya Anda sadari dan terimalah kebesaran jiwa. Ingat, 2 hari setelah Anda menjolimi AHY, 2 hari setelah Anda mengkhianati AHY, AHY mengumpul masanya, AHY mengumpul pendukungnya. Kemudian apa pesan AHY? Kita harus move on. Terima kenyataan dan kita harus move on. Kenapa Anda tidak bisa move on dengan kondisi saat ini ketika Anda jadi kalah mutlak? Maka sadar dirilah. Ingat, perkataan dan ucapan itu harus selaras. Jangan sampai murka Allah akan bertambah lagi. Prof Anies, kembalilah ke jalan yang benar dengan menerima kenyataan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La tata'ala illa biiznillah.
Tidak sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Apa yang sudah terjadi ini semua atas izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Anda sudah tahu ayat tersebut. Allah yang memberikan jabatan pada seseorang, Allah juga yang mencabut jabatan seseorang. Allah yang memberikan kemuliaan pada seseorang, Allah juga yang memberikan kehinaan pada seseorang. Kekuasaan itu semua milik Allah. Allah yang berkuasa atas segalanya. Maka sadar diri bahwa ketetapan Allah sudah terjadi. Anda harus berbesar diri untuk menerima kenyataan. Denny Mengkorumpit dari Kota Bagus, Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil akhir masih kita tunggu. Ini sebuah fase yang menemui ujungnya. Bagi kami, perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk pemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Ini adalah satu perjalanan menuju ikhtiar tadi. Karena itu komitmen kita adalah kita akan terus konsisten memfokuskan pada keadilan sosial. Dan itu artinya kita membereskan masalah-masalah yang sekarang sedang berada di menimpa Jakarta, ketimpangan dan lain-lain. Dan komitmen kita, Jakarta adalah kota yang paling bineka di Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kebinekaan di Jakarta. Dan kita berkomitmen bukan hanya menjaga kebinekaan, tapi memperjuangkan persatuan di Jakarta. Kita ingin merayakan kebinekaan dan merayakan persatuan pada saat yang bersamaan. Jadi kita akan terus bersahabat, kita akan terus berteman. Pak Basuki, Pak Jarod adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang sudah mengabdi, dan kita akan terus bekerja sama meneruskan pengabdian bagi Indonesia bersama-sama. Kita akan terus kerjakan karena ini bukan ujung sebuah pengabdian, kita masih panjang perjalanannya, dan insya Allah kita akan kerjasama terus dengan semua. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Jadi saya menghimbau kepada semua, mari kita sama-sama jaga iklim sportivitas, kemudian iklim saling menghormati, dan tidak usah melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas bisa melanggar, dikerjakan. Ya. Kalau dari sisi ini ya, sikap harus tegas, jangan pernah longgar, harus tegas. Karena kalau ada sanksi yang tidak dilaksanakan dengan tegas, maka dia tidak punya efek jerah, maka dia berpotensi berulang. Oke, cukup. Heran netizen masalah Rhoma Irama dengan investigasi. Rhoma Irama itu bikin permasalahan di Republik ini bukan kali ini. Zaman Soeharto dia itu diusir ke Malaysia, diusir lari ke Malaysia sana, tak bisa tinggal di Indonesia. Waktu zaman Soeharto diusir, bukan diusir, lari, melarikan diri. Oleh tak selesai zaman Soeharto. Waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, lagu itulah yang diciptakannya. Langsung lari meninggalkan Indonesia. Kalau tidak selesai zaman Soeharto. Zaman si Jokowi, pertama lagi si Jokowi jadi gubernur sama jadi presiden, mau teriak-teriak dia. Si Jokowi itu bukan Islam, dia bukan orang Islam. Keturunannya dia bukan orang Islam, nenek moyang bukan Islam. Begitu dipanggil Ernie Elias jumpa pres, bisa ada berdalil katanya, kata di YouTube aku tengok kata. Dan perkataan tersebut bukan dari aku, murni dari hatiku kata. Cuma aku dari YouTube. Itu kayak yang dikatakan seorang ulama. Sedangkan seorang ulama itu ada pegangan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menyaksikan sesuatu apabila tidak diketahui sendiri. Itu kata kunci. Aku lihat, aku dengar, aku mengetahui. Itu baru sah. Tidak benar kata orang dan tak pernah mendengar berita. Tak ada dalam hukum Islam. Tapi dia mengaku sebagai seorang ulama. Mengaku seorang kiai. Perilaku tingkah laku tidak ada seorang kiai. Jadi jangan heran netizen. Jangan dikatakan zaman sekarang. Di zaman Soeharto sudah lari itu ke Malaysia. Nah, waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya. Kalau tidak selesai, tamat riwayat. Takkan ada sampai sekarang. Itulah Rhoma Irama. Si Jokowi dulu begitu juga. Belakangnya kafir, nenek kafir, keturunan kafir. Bukan orang Islam. Sebaik diwawancarai. Saya kan mendengar dari TikTok, di YouTube. Coba. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada seperti benar kata orang. Harus aku tahu sendiri. Dan itu kalau dalam ada permasalahan dalam Islam, bukan diceritakan di luar
Sana, bukan. Duduk bersama. Itu kata Allah firman dalam Al-Quran. Apabila di antara kamu jumpa satu kebuntuan, maka hendaklah kamu duduk bersama, bermumakat dan bermusyawarah. Ini dikatakan kiai. Roma Irama, apalagi Elpis, menari-nari di muka orang ramai, menggoyang-goyangkan punggungnya. Islam itu. Islam dari mana? Astagfirullahaladzim. Ini mereka berdua bukan Islam. Hanya berbau Islam. Ini adalah iblis. Karena kalau kategori iblis itu pintar. Pandai baca Al-Quran, pandai hukum, pandai ayat, pandai mengaji. Semuanya pandai. Itulah iblis. Iblis semuanya pandai. Karena iblis pada masa dulu itu adalah malaikat yang paling disayangi Allah. Karena kemunafikannya, tinggi hatinya, maka keluar dari surga. Paham? Itulah mereka. Yo. Manusia yang sempurna Anies Baswedan. Manusia yang kupuja Anies Baswedan. Puja puji Anies Baswedan. Puja puji Anies Baswedan. Puja puji. Awalnya aku memang pendukung Anies, ya, tapi ketika debat capres aku kurang puas dengan kalimat dia, makanya aku berpindah kepada Prabowo. Salah ke aku? Hah? Salah ke aku? Kalau aku berpindah halu, sekarang banyak tuh yang pindah ke Prabowo dari mahasiswa segala macam. Kenapa? Karena aku punya keyakinan Prabowo sesungguh-sungguhnya dia untuk membangun Indonesia. Dia udah kaya raya, ya. Sebelum mama kau makan nasi, dia udah makan duluan. Ya, sebelum kau makan nasi, Prabowo udah makan nasi duluan. Ya. Sebelum aku ke Eropa, Prabowo udah ke Eropa duluan, naik pesawat. Dia orang kaya raya, nggak sebanding dengan kau. Ini pendukung Prabowo, pendukung Pak Anies ini dari kemarin ini. Bikin emosi jadinya. Pokoknya aku 02, nggak suka dengan aku keluar. Ya. Free, Indonesian free. Iya, nggak kayak anak-anak. Kelakuannya ini yang buser-buser. Kok bunda bawa mama? Ya mamanya paling penting. Bagaimana didikan mama kau? Apa seperti ini modelnya? Ya kan? Biasanya anak itu didikannya dari orang tua juga. Kalau orang tua kau ngajarin kau kayak gitu suka jual fitnah, kayak gitulah kau kelakuannya. Ya, anak itu gambarin orang tua. Bagaimana anaknya seperti itulah orang tuanya ngedidik. Tapi kalau ibunya pintar mendidik, nggak seperti itu mulut kau. Tom Lembong yang dinilai sempurna sama pendukungnya ternyata bisa blunder juga dan mungkin bisa buat suara Anies anjlok. Gue tunjukin videonya. Saya suka bilang, ya, antara orang yang beriman, meskipun beda agama, itu biasanya lebih nyambung daripada antara orang yang tidak beriman, meskipun sama agama. Gue ada 4 poin untuk komentarin tentang blunder Tom Lembong ini. Pertama, iman atau tidak beriman tidak ada hubungannya dengan preferensi politik. Iman itu sifatnya personal dan kalau bisa dijauhkan dalam perilaku politik, karena akan terjadi bias jika iman dan politik disatukan dan dijadikan acuan dalam memilih atau menunjukkan keberpihakan. Nomor 2, hal ini malah semakin menegaskan politik identitas yang dibawa oleh gerbongnya Anies Muhaimin. Padahal masuknya Tom Lembong di sana untuk mengurai persepsi itu, karena Tom Lembong termasuk non-muslim, namun kuat secara keahlian di bidang ekonomi. Nomor 3, fragmentasi antara orang beriman dan tidak beriman justru memecah belah kita semua. Tidakkah cukup 2019 sebagai contoh untuk pembelajaran? Dan menurut gue, Tom Lembong jangan lagi mengotakkan kelompok pemilih sebagai kelompok beriman versus kelompok tidak beriman. Nomor 4, Tom Lembong lebih mending bicara ekonomi dibanding ke bawah harus bicara tentang iman. Jangan sampai ke bawah dengan kelompok pendukung Anies yang suka bawa agama sebagai komoditas kampanye. Gimana menurut kalian blunder Tom Lembong ini? Parah banget nggak? Ini alasanku kenapa aku pilih 01 Anies Baswedan. Ada 2 hal. Yang pertama, hanya Anies capres yang diundang oleh Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah. Yang kedua adalah keberanian dari Anies Baswedan. Kalian tanya, mana buktinya? Aku akan kasih buktinya. Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Buktinya kan, aku punya bukti kalau Anies diundang sama Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah. Nah, ayo mana yang kalian suara-suara bohong-bohong? Nih buktinya. Tapi aku kasih bukti lagi.
Tapi ternyata beneran bohong nih. Anis Baswedan ngaku diundang Raja Salman naik haji. Bohong pakai jasa Dream Tour. Siapa yang inget kasus ini? Yang Anis ngaku-ngaku diundang Raja tapi pakai Dream Tour. Yang terakhir karena keberanian dari Anis Baswedan. Apa keberaniannya? Buktinya itu di tanah suci saja dia berani berbohong. Gimana di Indonesia yang katanya cuma tanah kelahiran? Pasti banyak bohongnya, ya kan? Nggak ada capres dukungan kalian yang seberani seperti capres dukunganku Anis Baswedan. Nggak ada yang seberani Anis. Ayo tunjukkan, ada nggak yang berani berbohong di tanah suci? Ya, nggak ada. Cuman Anis. Maka dari itu kita harus all in 02 Prabowo Gibran. Salam NKRI harga mati. Wow, kalahkan Coldplay 3,5 juta orang antri tiket kampanye Amin dan dalam waktu hitungan menit habis katanya. Loh, nggak bahaya tak? Kenapa disamain dengan Coldplay? Coldplay itu harga tiketnya berapa, bos? Yang gua tahu harga tiketnya Coldplay itu paling murah 800.000 sampai dengan 11 juta. Nah, jangan disamain sama Coldplay atuh, bos. Yang tahu harga tiketnya Amin, tulis di kolom komentar biar kita bisa bandingin dengan harga tiketnya Coldplay. Saya orang Melayu dari Rokan Hilir. Paling benci kalau ada di negara demokrasi ini orang menyatakan kalau tidak memilih Anis dipertahankan. Saya tidak milih. Mau apa? Ustadz Darwis. Duluan saya belajar daripada Ustadz Somad itu lagi. Duluan saya belajar daripada ustadz-ustadz muda itu lagi. Masa kalian lebih tahu siapa dia? Ya Allah yang tahu. Jangan kita memaksa hak orang. Siapapun silakan pilih. Kalau perlu Cina presiden di Indonesia ini mau apa kalian? Melayu juga merantau di Indonesia ini. Bumi ini Allah yang punya. Ada yang aneh kalian itu. Benci orang melihat tim seperti itu. Saya dapat kiriman, saya tak tahu. Sudah saya share di Facebook itu. Saya tidak mau mendukung Anis, mau apa kalian? Biar dia jadi presiden, tak peduli saya. Ada yang aneh-aneh kalian nih. Gila kalian tuh. Orang mau pilih siapa silakan. Kan sudah ditetapkan partai. Memangnya bapak kalian Anis tuh dijamin dia terbaik di Indonesia nih. Saya tetap dukung Prabowo apapun ceritanya. Dia sudah berjasa di negeri ini. Anis belum apa-apa. Anis dapat bekerja jadi gubernur di Jakarta itu karena Prabowo. Gila kalian tuh. Kalian yang gila jadi tim tuh, jangan jadi orang gila lah. Orang depresi kalian. Kalau saya silakan. Itu namanya kita berdemokrasi, lemah lembut. Silakan siapa mau kita pilih. Aduh, terlalu kentara, bos. Cara mainnya kurang cantik. Di situ bukan 3 juta, 3,5 juta warga beli tiket, bukan. Jadi di situ itu ada 3,5 juta netizen itu mengklik mencari informasi terkait kampanye Anis. Ya kan, bukan 3,5 juta yang beli tiket. Pakai logika, bos, pakai akal sehat. Itu JIS hanya bisa menampung 80.000 sampai 90.000 orang. Tidak sampai 100.000. Apalagi 1 juta, apalagi 3,5 juta. Kurang cantik cara kalian menggiring opini. Itu bukan pembeli tiket. Nah, di situ katanya ada yang bilang disabotase. Kalian yang buat sendiri, kalian sendiri yang bilang sabotase. Gimana caranya ini? Kurang cantik mainnya, kawan. Sip. Nomor 2 Prabowo Gibran di GBK membludak. Baikkan videonya, kawan. Ming, lu kalau nyontek catetan, jangan ketuan banget dong. Susah nih. Kan gue nggak lebih aman.
Mana si Tommy bikin susah banget lagi. Apaan itu? LOL. Mana gue ngerti? Ya makanya, lu jangan sok etak-etik aja. Lu paham gak? Lah mending gue etak-etik daripada lu. Tuh catatan utang. Belum dibayar-bayar 600 M. Janjinya mau mendukung calon direktur perusahaan. Malah lu yang jadi calon. Berarti lu yang kagak punya etik, Dis. Kan gue udah bilang, gue aja yang jadi nomor 1. Ya. Kemenangan dan Anies menang. Allah ridho untuk memimpin. Halo Ali Aljufri, gimana? Sudah puas? Views di semua VT kamu sudah berjuta-juta loh yang nonton. Senang dong kamu? Kamu masih tidak sadar perbuatan kamu itu sudah menyakiti banyak orang, terutama Pak Prabowo Subianto. Tidak terlihat penyesalan sama sekali dari wajah kamu. Saya rasa juga kamu mungkin gak akan minta maaf sama Pak Prabowo Subianto. Ya, yang saya herankan kemana ya teman-teman kamu sesama pendukung 01 yang saya rasa mereka ini benar-benar punya adab, punya etika, punya akhlak, punya iman, dan tentunya gak buta hati. Apakah mereka tidak mengingatkanmu? Apakah mereka tidak menasehati kamu untuk meminta maaf kepada Pak Prabowo? Kemana mereka semua? Atau semua teman-teman kamu yang biasa berdakwah, membawa-bawa agama, pura-pura nggak tahu atas kelakuan kamu ini? Selama ini kalian selalu menggaungkan adab, etika, sopan santun, akhlak, dan keimanan. Tapi sama sekali semua itu nggak ada di diri kamu, Ali Aljufri. Bahkan saya pendukung 02 yang selalu dianggap bodoh sama kalian, saya masih punya adab. Mau bukti? Saya bukan pendukung Pak Anies. Tapi ketika saya melihat Pak Anies difitnah, saya bantu meluruskan. Kalau nggak percaya kalian bisa cek VT saya di bawah. Itu baru namanya adab. Kalau memang kamu tidak mau minta maaf, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya yakin semua teman-teman saya yang merasa ikut tersakiti dengan perbuatanmu kemarin akan memberikan sanksi sosial yang pantas buat kamu, Ali Aljufri. Semoga kamu bisa tidur nyenyak, Ali Aljufri, dan kamu sehat-sehat. Jadi kamu nanti bisa melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caimin sama Surya Paloh sudah bergabung di 02. Nah, sedangkan sekarang nih ya, yang Anies Baswedan ya, kerjaannya tuh live streaming tiap hari di TikTok. Keasikan tuh, karena viewersnya itu tuh kan banyak naik. Terus udah itu yang nonton itu tuh 3,k sekian. Wah, keren tuh ya. Itu baru kali ini yang seru, seorang pejabat yang harusnya memikirkan bagaimana pergerakan rakyatnya ini, ya kan, dia malah sibuk live streaming. Terus yang pendemo dari 01 yang nggak terima Anies Baswedan itu kalah, ya kan, demo depan KPU, sibuk, ya kan. Jadi bagaimana seorang Anies Baswedan menjadi presiden kalau menjadi seorang pemimpin itu nggak siap siaga kayak gitu, anak buahnya terjun ke lapangan, dia enak-enakan live streaming di TikTok kayak gini. Ya ampun, aduh, bagaimana Indonesia bisa maju, bisa bersaing dengan negara lain? Pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Dih, kata siapa, Bu? Itu mah ibu sama anak-anak abah yang lain. Hello, kita mah anak-anak jenderal pengennya Indonesia emas 2045. All in Prabowo Gibran. Kekuasaan Jokowi ini sudah begitu mabuk, sudah. Halo Faisal Assegaf.
Itu kan menurut ramalan kamu, ya. Yang perlu diperiksa itu mungkin kamu, yang perlu berobat ke dokter itu mungkin kamu, gitu loh. Kalau Pak Presiden nggak apa-apa tuh, baik-baik aja. Ramalan kamu semua tentang Pak Jokowi kan tidak benar. Lo udah kehilangan arah, kehilangan akal. Mau pemajulan gagal, mau apa gagal, mau ini gagal. Tidak semudah itu, Bung. Gitu loh. Saya juga pengen lihat juga. Kalau memang lo mampu, silahkan. Kita sebagai rakyat pengen lihat. Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. Jangan pemilu merupakan sebuah pertarungan, tapi perlombaan bahwa semua untuk kebaikan Indonesia. Dengan demikian insya Allah pemilu damai akan bisa kita raih secara nyata. Amin. Jangan ada lagi pemilu seperti yang kemarin. Ya, ada bangsa kita terbelah, umat terpecah. Nah ini naudzubillah, jangan terjadi lagi. Bung Roma, Bung, sebenarnya pemilu itu udah damai, udah enak masyarakat. Nah, cuma kaliannya aja yang bikin rusuh. Kalian itu bikin rusuh di negara sendiri, dengan ketidakterimaan kalian dengan kemenangan 02. Itu bukan slogan, Bung. Memang pemilu damai. Cuma kalian yang bikin ramai di negara sendiri, dengan tidak terima kekalahan. Terus kemarin kemana aja waktu para pendukung 01 itu mengatakan bahwa pilih Anies wajib, tidak pilih Anies itu dosa. Kemana aja lu, Bung? Kemana aja? Kemana mereka mengatakan kalau tidak memilih Anies dipertanggungjawabkan keislamannya, dipertanyakan keimanannya? Kemana aja? Kalau memang lu ngerti agama dan lu mau mendukung 01, harusnya lu ingetin dong, Bung, kemarin waktu kampanye. Jangan begitu bahwa hal tersebut itu salah, seakan-akan mengkafirkan orang. Sekarang lu udah salah, nggak terima, lu bilang pemilu nggak damai. Yang nggak damai itu lu, dengan tidak keterimaan lu dengan kekalahan 01. Bung, kemarin-kemarin kalau lu bilang pemilu jangan sampai memecah belah umat. Dulu nggak ada Anies nggak kayak gini, Bung. Semenjak Anies nyapres, jadi kayak begini, jadi rame, seakan-akan mengkafirkan orang. Itu yang bikin pecah belah umat. Kadang lu mikir nggak sih, Bung? Kalau yang bikin rame itu lu sendiri. Lu sendiri, dari paslon 01 sendiri. Lu tuh tidak bisa mengajarkan pendukung yang lain, padahal lu ngerti agama. Lu arahkan dong pendukung yang lain bahwa hal tersebut tidak baik. Bakal menurunkan kinerja Anies sendiri. Aneh lu mah. Yang bikin suara nggak ada tuh lu sendiri, pendukung yang lain. Kalau memang lu paham, lu ingetin. Jangan lu bikin rusuh di negara sendiri. Memang betul, ini adalah perlombaan. Perlombaan siapa yang memenangkan suara terbanyak rakyat Indonesia. Dan dimenangkan oleh 02. Lu nggak terima sekarang. Susah kalau orang ngomong, ya pinter buat pinter ngomong doang, tapi tidak pinter menasihati diri sendiri. Sekali lagi, lu kemana aja kemarin-kemarin waktu kampanye? Lu ingetin harusnya kalau lu pengen menang mah. Lu diem aja kan kemarin dengan berpikir dengan cara demikian lu bisa menang. Lu berpikir dengan cara mereka seakan-akan mengkafirkan orang, lu akan menang begitu. Rakyat Indonesia itu udah nggak bodoh, udah nggak bodoh. Sekarang lu udah kalah, nggak terima. Pak Anies membingungkan. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Aduh, Pak Anies. Maksudnya Pak Anies itu gimana sih? Aktivitas atau kegiatan pra-TPS? Saya nggak pernah dengar pra-TPS, Pak Anies. Yang saya pernah dengar itu dulu pas saya zaman S2 Magister Hukum di UI, ya, ada tuh sidang pratesis.
Ya, jadi sebelum ke tesis kita proposal tesis dulu. Atau pas saya isi pulsa, ada tuh namanya tuh pulsa prabayar, ada. Kalau pra TPS nggak pernah dengar Pak Anies. Aduh bingung jadinya Pak Anies. Masyarakat jangan dibikin bingung, dibikin jelas Pak Anies. Aduh kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Coba kita bayangkan sedikit ya. Pra TPS, maksudnya kegiatan sebelum ke TPS. Ini saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini. Orang nangis sih. Halah gampang, lek kuat gampang, lek kuat ngomong gampang. Kira golek tali lho kendat. Kok iso ngomong nggak tahu malu, sing nggak tahu malu yo dapuramu dhewe kuwi kok. Wong nyata kalah sik bengok-bengok curang. Kok gak izin, nggak tahu malu ya rombonganmu itu. Kalah ya kalah aja lho. Luar dolang ping 100 namanya wis nggak ada yang orang mau milih, mau gimana lagi, mau menang dari mana kalau nggak ada yang milih. Pada nggak suka sama Anies, kok bingung aja. Orang-orang pada pinter sudah tahu seluk beluknya Anies kok. Orang pada pinter nggak pada ngerti kok masyarakat ini siapa Anies. Makanya kalah nggak ada yang milih, kok masih bingung. Pindah ke Yaman sana lah kalau nggak mau punya Presiden Prabowo. Kopi ya, gampang itu, gak usah ribet. 58% masyarakat Indonesia milih Prabowo Gibran kok. Bingung. Pindah, minggat Yaman. Gelau sana. Teman-teman Serambi dimanapun kalian berada, ya malam ini. Baru kali ini aku ngalamin pemilu yang kalah ngeyel, nggak mau kalah. Masya Allah, padahal semua udah diajak buat kampanye, dari Malaikat Jibril sampai Imam Mahdi sampai Raja Dangdut, Ratu Dangdut, semua pada ngeyel. Ampun dah. Pak Anies mau maju Pilgub DKI Jakarta lagi? Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Cukup sudah, kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Wow, pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai. KPU RI sampai hari ini belum juga mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang menang, ya kan? Namun tiba-tiba dengan mendadak nama Pak Anies mencuat lagi, muncul lagi di bursa Pilgub DKI Jakarta. Kemarin teriak-teriak curang mendukung hak angket di DPR, ya kan, bilang curang pra TPS. Sekarang tiba-tiba muncul di Pilgub DKI Jakarta lagi. Aduh. Saya tidak setuju dengan Bang Adi Praitno, pengamat politik, barusan ngomong, ya kan. Katanya Pak Anies kalau andaikan maju di Pilgub DKI Jakarta downgrade. Memang downgrade sih sebenarnya. Tapi tetap ya, saya nggak setuju. Pokoknya kita harus mendukung Pak Anies punya jabatan penting di Indonesia, ya. Kita harus dukung Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Nggak ada masalah, ya kan. Kalau memang nanti nggak ada partai yang memilih, ya, siapa yang memilih ya? Nasdem ada Pak Ahmad Syaroni, PKS ada Bang Mardhani Alisera, Gerindra pasti emoh, PKB pasti Caimin udah kecewa. Siapa lagi? Nggak ada kan? Ya udah, maju pakai jalur independen, nggak masalah. Ya kan, kita dukung. Ya kan, Pak Anies bisa bikin komunitas akap anak kesayangan Abah untuk maju gubernur DKI Jakarta. Cukup, tidak perlu partai. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Bapak Jokowi, tadi Minggu tanggal 3 Maret tadi pagi saya kan sama teman-teman olahraga di Senayan. Pulangnya Pak,
Saya lewat gedung DPR MPR. Saya pikir ada demo yang mau majulin Pak Jokowi itu. Ternyata kagak ada Pak Jokowi. Kagak ada demo. Tadinya kalau ada, saya mau nonton. Lumayan buat hiburan. Kagak ada. Kagak ada demo Pak Jokowi. Oh ya Pak Jokowi, saya bisikin. Jangan denger orang lain. Jangan denger orang lain ya Pak. Saya bisikin. Pak, dorong KPK. KPK didorong Pak. Kasus itu loh Pak. Formula E itu loh Pak. Tolong Pak diteruskan Pak. Kasus Formula E itu tolong didorong. Koruptor-koruptor maling uang rakyat itu Pak. Itu biar masuk penjara. Siapa tahu ada yang nyut. Oke. Rekam gagasan dan pasti mampu mendeteksi hoax. Dari apa yang disampaikan Pak Anies di dalam video itu, jujur saja saya memiliki banyak kesepahaman dengan apa yang Bapak Anies sampaikan. Namun saja saya punya pertanyaan-pertanyaan karena bicara tentang rekam jejak, rekam gagasan, dan bagaimana istilahnya menangkal hoax bagi anak-anak muda, saya agak sedikit ragu masalah penerapan daripada teori-teori yang sudah diberikan di video tadi. Bagaimana kita harus percaya kepada seseorang yang bicara tentang rekam jejak, mengeklaim tentang rekam jejak, tapi seringkali menyangkal apa yang sudah dia pernah katakan sendiri. Ngeles daripada apa kata-katanya sendiri, dirinya versus dirinya. Dan bagaimana kita harus percaya ketika seseorang bicara tentang rekam gagasan, namun gagasannya seringkali juga berubah, acap kali berubah sesuai dengan keadaan yang menghimpit dirinya. Bagaimana kita harus percaya ketika orang bicara tentang kita harus bisa menangkal hoax, kita harus bisa memilah hoax, tapi orang yang bicara itu justru seringkali menyebar hoax, orang itu justru seringkali membuat hoax. Jadi bagaimana kita harus mempercayai orang yang mengatakan hal itu? Dan bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang bahkan tidak bisa berbesar hati menerima hasil kontestasi yang sudah ada. Jadi gini deh, kita masyarakat diminta untuk lebih teliti, lebih cermat untuk memilih pemimpin kita di masa depan. Kemarin kampanye di masjid, sekarang sholat Jumat malah di aspal, di pinggir jalan. Nggak kebalik Pak, Bapak-Bapak. Caimin bersumpah dan bersaksi bahwa Anies Baswedanlah yang terbaik untuk memimpin Indonesia ini. Yang benar. Coba kita pastikan. Saya bersaksi dan bersumpah Anies Baswedan terbaik untuk negeri ini. Saya serukan khususnya kepada seluruh warga NU di Jawa Tengah, warga NU di Jawa Timur. Saya bersumpah bersaksi di antara yang ada Anies Baswedanlah yang terbaik untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Ini patut saya syukuri dan insya Allah kebersamaan ini benar-benar untuk solusi masa depan Indonesia. Amin. Aduh Caimin, jangan junub Cak. Kok junub? Maksudnya ujub. Jangan ujub Caimin. Ujub itu sama dengan membanggakan diri terlalu berlebihan. Junub sahabatnya dengan junub. Ujub sahabatnya dengan riya, sombong, takabur. Itu sama dengan penyakit hati, Cak. Jangan ya, Cak, jangan. Orang yang benar-benar baik itu tidak bilang dirinya baik. Ya. Sudahlah, saat ini siapkan diri Caimin dan Pak Anies untuk menerima kekalahan. Karena Caimin dan Pak Anies pasti kalah. Sudah ya, sudah. Tenangkan dirinya, nanti kalau sampai kalah, jangan bawa-bawa sumpah, jangan bawa-bawa bersaksi, jangan Allah segala macamnya. Sudah. Cukup. Ya.
jangan ujub. Yang akan menang tetap Prabowo Gibran. Caimin sebut PBNU salah alamat. Lah, salah alamat, kirim paket Pak. Kita pastikanlah gimana kata Caimin. Tidak perlu ditanggapi, PBNU telah salah alamat. Posisinya saya ikut Gusmus. Gusmus menyatakan PBNU harus tidak ikut-ikut, tapi kalau PBNU ikut-ikut berarti tidak usah diikuti. Caimin yang salah alamat itu Caimin. Salah alamat, ngaran-ngarani wong, ngaran-ngarani kelompok. Padahal PBNU itu belum pernah loh secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada paslon tertentu, terutama yang Caimin tuduhkan Prabowo Gibran, ya kan? Nggak ada. Malah Caimin sendiri yang selalu membawa-bawa nama NU. Caimin pernah bilang, orang NU nggak milih Amin, patut dipertanyakan ke NU-annya. Terus Pak Jazilul itu juga ngomong, kalau orang NU nggak milih Amin, konslet. Lah, Caimin sendiri dan kelompoknya yang membuat pernyataan-pernyataan kayak gitu. Jangan selalu merasa benar dan yang lain salah lah Caimin. Tolonglah Caimin. Kalau kalah, ya kalah saja. Jangan mencari kambing hitam atas kekalahannya itu nanti ya. Caimin ini lama-lama kayak Pak Anies. Apa itu? Mencari play victim. Nggak boleh lah menyalahkan orang lain, itu nggak boleh. Kalau memang kalah berarti memang Pak Anies dan Caimin itu belum menjadi pilihan hati rakyat. Ya, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi santai pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf soal dirinya yang menyebut salah resep dalam mendekati para kiai ulama di Jawa Timur. Gus Imin menegaskan dirinya mengikuti arahan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Ditemui setelah agenda istighosah kemenangan Amin di Taman Kirana Soler Kabupaten Tangerang, Banten, Gus Imin memastikan bahwa pernyataan Gus Ipul tersebut salah alamat. Gus Imin menegaskan dirinya mengikuti pernyataan dari Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus bahwa NU seharusnya berupaya memenangkan Indonesia, bukan memenangkan calon tertentu. Gus Imin menyatakan PBNU bakal ditinggalkan para nahdien jika tidak netral di pemilu 2024 dan condong ke salah satu paslon. Ketua Umum PKB itu berharap PBNU bisa menjadi kekuatan moral, bukan malah menjadi pemain dalam Pilpres. Gus Imin ada. Tidak perlu ditanggapi, PBNU telah salah alamat. Posisinya saya ikut Gusmus. Gusmus menyatakan PBNU harus tidak ikut-ikut, tapi kalau PBNU ikut-ikut berarti tidak usah diikuti. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Capres Anies Baswedan dan juga Cawapres Muhaimin Iskandar, di mana seperti kita saksikan dalam video-video tadi, berbagai komentar mulai dari Yusuf Kala dan seterusnya, dan juga dari netizen terkait pasangan yang satu ini. Tentu hingga saat ini atau hingga video ini diupload, keputusan kubu 01 tetap menolak hasil pemilu dan mengatakan hasil pemilu tersebut curang dan harus dilakukan pemilihan umum atau pilpres ulang. Dan itu kira-kira harapan dari mereka, di mana para pendukungnya terus melakukan orasi atau demonstrasi di depan gedung KPU maupun di depan gedung DPR RI. Baik sahabat sekalian, mungkin di antara sahabat yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan ingat sahabat sekalian, subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.